Keramah-tamahan yang mendatangkan berkat. Dua orang murid Yesus pulang ke Emmaus seusai perayaan Paskah Yahudi dalam rasa kecewa, sedih, dan putus asa. Sebab Mesias yang mereka harapkan memulihkan negeri mereka pupus sudah. Sebab kisah Mesias yang mereka harapkan berakhir di tiang kayu salib dan jenazahnya sudah dimakamkan. Mereka mendengar berita dari murid-murid perempuan bahwa Yesus hidup. Teman-teman mereka telah pergi ke kubur. Memang benar bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, tapi mereka tidak melihat Yesus. Mungkin di hati kecilnya dua orang murid itu menepis berita tentang kebangkitan Yesus. Bagi mereka semuanya sudah berakhir. Dalam perjalanan pulang, seorang asing bergabung dengan mereka dan bercakap-cakap sambil melanjutkan perjalanan menuju ke kota Emmaus. Ia bertanya tentang apa yang mereka percakapkan di sepanjang jalan. Kleopas, salah satu murid itu, tidak mengerti bagaimana ada seseorang yang tidak tahu peristiwa yang baru saja terjadi di Yerusalem. Berita Yesus yang disalib adalah sebuah tren topik yang viral di media sosial orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Menjadi bahan percakapan hangat di warung-warung, di pasar-pasar, di tempat penginapan, di terminal, dan di tempat di mana orang biasa berkumpul dan bertransaksi atau berinteraksi. Mungkin rasa kesal kepada orang asing yang tidak tahu tren topik yang terjadi dua orang murid tersebut membuat mereka tidak begitu mendengarkan perkataan orang asing yang berisi teguran dan juga berisi penjelasan isi berita kitab suci tentang Mesias yang harus menderita bagi mereka. Bagi dua orang murid, kisah Mesias sudah berakhir. Orang asing itu sekarang berbuat seolah-olah mau melanjutkan perjalanan setibanya di kota Emmaus. Rupanya orang asing ini ingin tahu apakah dalam rasa kecewa, dalam rasa sedih dan putus asa, dua orang murid ini masih memelihara kebaikan-kebaikan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, yaitu memberi tumpangan kepada orang asing manakala senja mulai datang. Bak Gayung bersambut dua orang murid itu mendesaknya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Itu yang dikatakan di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 29. Lalu masuklah orang asing itu dan tinggal bersama-sama mereka. Waktu ia duduk makan dekat mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Saudara-saudara, pada saat itu mata kedua orang murid itu terbuka. Mereka terkejut. Mereka mengenal siapa yang memerintahkan untuk memecah roti. Mereka ingat, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi dunia. Coba seandainya mereka tidak memelihara keramah-tamahan, memberi tumpangan kepada seorang asing yang kemalaman dalam perjalanannya, dan mereka acuh tak acuh membiarkan orang itu pergi begitu saja, maka dua orang murid tersebut bisa jadi akan kehilangan kesempatan untuk mengenali Allah di dalam Yesus yang hadir sebagai orang asing, yang menjadi teman seperjalanan, orang asing yang menegur dan mengajar, bahkan memberikan gelora sehingga ketika mereka mendengar, hati mereka berkobar-kobar. Ketika dua orang murid ini menyadari bahwa orang asing itu adalah Yesus yang bangkit, lalu Alkitab mencatat Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Betapapun Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka, tetapi gairah, gelora, kobaran yang ada dalam hati terus membara. Kisah dua orang murid yang patah arang berakhir dengan sukacita. Dua orang murid yang baru saja pulang dan sampai rumah mereka, sekarang mereka kembali ke Yerusalem.
mewartakan kabar sukacita bahwa berita yang mereka dengar sekarang mereka alami, dan mereka tidak mau menyimpan pengalaman itu untuk diri mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merayakan Paskah dan kita merasakan kehadiran Yesus yang bangkit dalam hidup kita, apakah kita hanya akan berdiam di rumah kita saja, atau bangun, pergi mewartakan kebangkitan Kristus di seluruh sisi kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati.